Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya berupa nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita semua masih bisa merasakan bulan Ramadan tahun ini yang penuh berkah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ramadan merupakan bulan istimewa yang kehadirannya dinantikan banyak insan. Tentu pertemuan kita dengan bulan Ramadan perlu kita syukuri. Karena di bulan ini setiap insan berlomba-lomba dalam hal memberi. Ya, saya rasa memberi adalah sifat naluriah seorang manusia. Memberi adalah bukti manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial sekaligus makhluk religius. Sederhananya di bulan ini kita akan melihat orang-orang memberi bingkisan lebaran untuk sanak saudara maupun kolega, memberi santunan untuk anak yatim, bahkan memberi makanan untuk berbuka dan sahur menjadi pemandangan yang tak asing. Pada hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tentu kita semua juga ingin mendapatkan pahala itu, walau hanya dengan seteguk air maupun sebiji kurma. Memberi tentu bukan hal yang sulit, meski juga tidak mudah. Ikhlas dalam memberi merupakan tantangan tersendiri bagi para pemberi. Ada satu perasaan ringan dan tenang yang luar biasa jika kita bisa melakukannya. Sudah banyak kita baca maupun kita dengar nasihat tentang nasihat untuk ikhlas. Namun, nyatanya kita kerap kesulitan melakukan atau menjaganya. Padahal ikhlas merupakan kunci diterima atau tidaknya amal kita. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Pada ayat tersebut bisa kita jadikan pegangan bahwa orang yang memberi dengan ikhlas tidak akan khawatir dan merasa bersedih hati. Hal itu bisa jadi tolak ukur kadar keikhlasan kita, apakah benar-benar kita mampu memurnikan segala bentuk amalan kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam memberi bisa kita latih dengan beberapa cara. Pertama, tentu semua berawal dari niat. Niat kita saat memberi tentu harus kita bersihkan dari rasa ingin dipuji maupun ingin dibalas. Artinya, kita melepaskan diri dari ikatan bergantung dan menanti balasan kembali dari si penerima. Niat yang baik bukan hanya diucapkan dalam hati tapi harus dibuktikan. Tak jarang seperti iman yang sering pasang surut, niat juga seperti itu. Kadang kita merasa sudah berniat dengan tulus, ikhlas, tapi ada saja godaan yang mengikis niat itu. Untuk itu, segerakan niat baik kita. Tidak perlu menghitung langkah terlalu panjang. Apabila kita berbagi rezeki hari ini, insya Allah esok Allah beri lagi rezeki untuk kita. Yang kedua, niat baik tentu harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Kita harus pastikan memberi dari sumber yang halal. Kita tidak boleh memberikan sesuatu dari sumber yang kita sendiri tidak yakini kehalalannya, seperti barang temuan. Selanjutnya masih tentang cara. Tentunya kita tidak boleh merendahkan orang yang kita beri baik itu dengan sikap, perkataan, bahkan hanya tatapan mata. Ketiga, tidak ria dan takjub dengan diri sendiri. Bagi saya, ini adalah bagian tersulit dalam melatih diri untuk ikhlas. Dua hal ini tanpa sadar sering kita lakukan. Di zaman serba maya ini kita harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak tergelincir pada ria. Hal yang perlu lagi kita hindari adalah takjub pada diri sendiri. Ini adalah perang batin yang harus kita hadapi. Bagaimana kita menghindarkan diri dari rasa telah melakukan amalan yang luar biasa
sehingga berbangga merasa menjadi orang baik. Kita harus terus bertafakur dan melatih diri untuk ikhlas. Ikhlas dalam memberi, artinya kita menyadari bahwa yang maha pemberi itu adalah Allah semata, sedangkan kita hanyalah perantara. Kita wajib bersyukur kepada Allah hanya karena izin Allah kita bisa memberi. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 264. Nah, pada bagian akhir saya akan sedikit berbagi tentang ikhlas menerima. Pada bagian sebelumnya, saya sebut memberi itu bagian dari naluriah manusia. Lalu bagaimana dengan menerima? Seorang fakir yang selalu bersyukur diberi nikmat dari Allah lewat tangan-tangan kita, saya yakin dalam hati dia juga sangat berkeinginan untuk memberi. Lalu jika suatu sore seorang fakir tersebut datang ke rumah kita, memberi tempe goreng yang sedikit layu di dalam kantong plastik yang kumal, apa reaksi kita? Serta mertakah kita dengan senyum haru mengucapkan terima kasih? Bagaimana jika kita tidak diberi oleh seorang yang kita anggap lebih rendah? Tidak pantaskah memberi? Atau jika pemberiannya kita anggap tak layak untuk kita pantas dapat pemberian lebih baik? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebuah pepatah yang tak hentinya didengungkan turun-temurun. Potensi memberi diajarkan dan dilatih sedemikian rupa, tapi kita sering gagap dalam menerima. Dalam menerima tidak luput dari perlunya keikhlasan hati dan syukur nikmat, bahwa apapun yang kita terima itu adalah bagian dari nikmat Allah untuk kita. Sebelum ditutup ada sebuah pantun. Yang berlari sangat pantas, yang menang sangat bertuah. Yang memberi tangan di atas, yang menerima tangan di bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.